Tadinya saya kepikiran untuk bersama dengan teman-teman ahli hukum untuk mengajukan judicial review ke MK. Sampai baru 2 hari yang lalu tiba-tiba saya dapat salinan yang MK itu yang baru direvisi ya, yang 2020 Undang-Undang MK. Itu juga revisinya juga cepat dan diam-diam. Kemudian di situ saya langsung disuruh baca di pasal 59. Oh benar ternyata. Percuma kita judicial review di MK. Di pasal 59 itu yang ayat 2-nya dihapus. Ya ayat 2 saya bacain ya. Jadi di ayat 2 yang dihapus itu berbunyi pasal 59 ayat 2. Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Tapi kemudian itu dihapus sehingga kalaupun menang judicial review di MK, itu saya konsultasi dengan pakar hukum, kalau menang pun di MK nggak ada kewajiban dari DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti itu. Jadi ini situasi yang membingungkan sebenarnya karena ini perfect sekali ya, Minerba, KPK, kemudian MK dan ada Omnibus Law, seakan kita dikunci gitu. Jadi alternatifnya apa? Alternatifnya memang mendorong terus untuk Presiden keluarkan Perpu gitu ya dengan desakan yang lebih besar karena itu jalan yang paling jangka pendek dan sangat rasional gitu ya. Setelah kita mendengarkan video yang sebelumnya, apakah teman-teman meyakini dan pada akhirnya teman-teman juga sepakat bahwa antara Presiden, MK, DPR ada kesepakatan, ada konspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Kenapa saya mengambil statement seperti itu? Ya, karena di video yang tadi menjelaskan bahwa percuma kita mengajukan judicial review ke MK. Toh, pada akhirnya Presiden, DPR tidak punya kewajiban ya untuk melaksanakan secepatnya apa yang menjadi putusan MK berdasarkan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang MK sebelumnya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pendapat hukum saya. Apakah benar demikian? Apakah benar ketika judicial review dimenangkan oleh penggugat? Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH ya sebagai pengacara kondang yang mewakili serikat buruh dalam menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah nanti perjuangan mereka menjadi sia-sia ketika mereka menang di Mahkamah Konstitusi? Nah, menurut saya perjuangan itu tidak sia-sia. Bahkan langkah untuk menempuh judicial review adalah langkah yang sangat baik dan sangat konstitusional. Oleh sebab itu, perjuangan mereka pun bukanlah suatu isapan jempol belaka. Bahwa ini nanti menggugurkan perjuangan mereka, saya pikir tidak seperti itu. Sebab sekalipun pasal 59 ya Undang-Undang MK sudah dirubah ya, sudah diganti ya, karena logika hukumnya adalah ketika pasal-pasal atau Undang-Undang Cipta Kerja dimenangkan oleh pihak penggugat, maka secara otomatis undang-undang yang lama itu akan berlaku. Ya, undang-undang yang baru ketika digugurkan oleh MK, maka secara otomatis undang-undang yang lama itu akan berlaku. Undang-undang apa itu ya? Yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 ya, yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, karena memang di dalam hukum itu tidak mengenal yang namanya kekosongan hukum. Jadi ketika nanti penggugat menang di MK, sudah pasti undang-undang yang lama dengan sendirinya berlaku. Tidak mungkin menang di MK terus undang-undang itu menjadi batal, terus nanti kita harus menunggu lagi antara DPR dan Presiden membuat undang-undang yang berdasarkan keinginan dari penggugat dan keputusan MK baru. Itulah yang menjadi pijakan dari undang-undang ketenagakerjaan. Tidak seperti itu ya. Ketika undang-undang yang baru digugat dan MK menyatakan bahwa ada pasal-pasal, ada ayat-ayat atau undang-undang ini tidak bisa untuk diimplementasikan untuk kehidupan masyarakat, maka dengan sendirinya undang-undang yang lama itu berlaku. Karena kita nggak mengenal yang namanya kekosongan hukum. Nah, hal itu pun juga
di dikemukakan oleh seorang profesor ya hukum tata negara, ahli hukum tata negara, yaitu Ferry Amsari ya. Dia adalah salah satu guru besar di Universitas Andalas. Bahkan soal kekosongan hukum itu sendiri, seorang hakim saja ya tidak dibenarkan dalam putusannya menyatakan bahwa tidak dapat memutus suatu perkara karena tidak ada aturan yang mengatur ya. Dalam hukum, hakim itu dipaksakan atau diharapkan untuk dia menemukan hukum yang baru, atau jurisprudensi hakim bisa juga dikenal dalam bahasa Latin sebagai rex fidei ya. Artinya dalam tahap hakim aja ya, dalam tahap perkara yang dipegang, yang ditangani hakim aja, hakim tidak boleh beralasan bahwa tidak dapat memutuskan suatu perkara karena tidak ada undang-undang yang mengatur. Artinya sebegitu pentingnya ya yang namanya kekosongan hukum itu. Jadi tidak ada yang namanya istilah kekosongan hukum. Ketika nanti di MK Judicial Review ini dimenangkan oleh pihak penggugat, maka secara otomatis undang-undang yang lama itu berlaku. Jadi saya yakin dan percaya ketika MK memutuskan nanti, terutama yang berkaitan dengan buruh, pekerja ya, saya yakin DPR dan pemerintah akan melakukan revisi undang-undang itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bertanya, tapi kan ada juga ya putusan MK yang nggak ada implementasinya. Benar ada. Dalam hal ini ya, pernah ada putusan MK yang tidak diindahkan, bahkan pasal itu pasal itu dimuat ulang lagi di revisi yang baru, padahal sebenarnya MK sudah membatalkan itu ya. Kita lihat pada contoh kasus putusan MK ya nomor 98 garis miring PUU 7 tahun 2009 ya, terkait Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Nah, di situ memang MK sudah menyatakan batal demi hukum, tapi ditemukan lagi di revisi selanjutnya. Tapi dalam hal ini karena Undang-Undang Pilpres itu saya pikir bukanlah suatu rutinitas dalam setiap tahun, maka ini luput dari perhatian masyarakat. Tapi kalau berkaitan dengan cipta kerja, berkaitan dengan buruh, pekerjaan, ketenagakerjaan, saya yakin ya eksistensi buruh setiap tahun itu selalu menonjol. Sehingga DPR dan pemerintah, saya yakin mereka tidak akan bermain-main ya, atau tidak menganggap putusan MK itu sendiri, karena kalau demikian maka pemerintah itu melanggar perintah undang-undang ya, kalau dia tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu konsekuensinya lebih besar ya. Walaupun pasal itu dihapus, tapi saya yakin dan percaya atas pressure rakyat, atas kedaulatan rakyat, atas cita-cita rakyat, keinginan rakyat, maka saya yakin dan percaya DPR dan Presiden ya, mereka akan merealisasikan atau tunduk pada putusan MK itu sendiri setelah ada putusan judicial review. Paling kurang lebih itu pembahasan saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kira-kira yang salah mohon dimaafkan ya. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan, masukan, saya berharap untuk teman-teman komen supaya kita mendapatkan pelajaran hukum yang sama. Baik, itu aja kali ini. Baiklah, hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Gua Andreas.